Oke, wah gambarnya coach duluan nih. Ada apa nih? Mentang-mentang Arsenal lagi bagus nih. Semua lagi bagus. Semua lagi bagus. Ini heboh nih ya coach ya. Jadi karena di Italia lagi keren ya pertandingannya. Kemudian apa El Clasico ya. Inggris juga banyak drama. Ya. Kemarin ya. Gue nonton 3 pertandingan ya sekaligus. In a row. In a row. Lu gila. Ini iMac, iPad, handphone. Oh sekaligus? Ya, Simultan. Karena selisih kan cuma setengah jam, Iya, 20 iya, menit iya. gitu. Coach, ada yang gue cermatin ya. Iya. Sekarang ini, lo boleh percaya boleh enggak. Gue tuh kadang-kadang suka begitu tuh. Jadi liga utama itu ada 4. Inggris, Spanyol, Itali, sama Jerman lah ya. Semua yang lagi leading itu adalah klub yang berasal dari kota yang awalnya M. Ya, Inggris, Manchester City. Iya. Kemudian apa di... Itu kebetulan aja kali. Iya, kebetulan. Tapi kan lucu tuh. Di Italia kan Inter Milan AC Milan 1-2 loh. Iya. Di Spanyol Madrid. Kemudian di di apa Bundes itu adalah Munchen. Mesti Indonesia tuh mestinya apa ya? Malang gitu ya. Makassar, Medan. Gue aja nggak tahu siapa yang... Arema Malang nomor 1, bukan? Gak tahu saya. Mungkin. Iya kan? Iya. Malang. Tuh. Udah nular ke sini loh. Gue nggak pernah perhatiin gitu. Iyalah, gue suka berarti gitu tuh. Coach, ada berita menarik nih. Kita berharap benar ya, walaupun patut kita pertanyakan. Kalau benar sih keren. Yaitu Ozil katanya mau ke Liga 1. Ya, nggak. Gue sih apa ya? Gue anggap Raffi itu is very smart businessman. Yes. Oke. Jadi berdasarkan itu udah nggak make sense. Karena gue tahu budget klub Indonesia itu berapa. Iya. Let's say antara 20-50 lah sekitar itu setahun. Nah, Ozil ini harganya 3,75 kalau nggak salah, sekitar 60-an M. 65, 68 Ya, M ya. ya sekitar 60 Itu plus transfer lah. doang. Transfer. Ya. Nah, gajinya juga segitu sekira itu. Ya untuk Eropa itu mah gaji kecil, 3 juta setahun mah nothing, ya kan? Iya. Wong Vlahovic aja minta 20 juta setahun. Tapi kalau buat kita itu nggak make sense. Jadi total setahun buat Ozil datang Ozil aja 130-an lah kira-kira. 130 bukan Raffi nggak bisa bayar, bisa banget. Tapi nggak make sense aja dari hitung-hitungan itu nggak sampai. Jadi dan imbasnya seperti apa nggak tahu. Justru gue bilang lebih make sense kalau Ozil 2 tahun lagi kontraknya kan habis 2024. Ya. Dia umur 34, 35, free transfer jadi nggak usah bayar transfer. Terus dia mungkin gajinya pasti diturunin karena lebih tua. Let's say 20-30 M itu lebih make sense. Dicariin dong sponsor aja bisa. Iya, itu lebih make sense. Tapi ya nanti dan bahkan Ozil 34 itu main di Timur Tengah di MLS masih bisa dengan gaji lebih gede daripada segitu. Wong Insigne aja di bawah 11 juta loh. Insigne itu sekarang 31 sampai 36. Dibayar 11 juta, ya Ozil juga bisa kalau Insigne bisa. Lebih bisa dong mestinya. Iya, mestinya lebih bisa. Jadi kembali lagi ke gosip itu enggak lah. Saya tadi coba ngontak Raffi ya, dia katanya lagi meeting nih. Ya, saya bilang kasih statement aja dan dia belum memberi statement, mungkin lagi sibuk banget. Jangan-jangan terlalu banyak yang nanya. Tapi sama, saya lihat tuh ya gajinya Ozil itu di Fenerbahce itu adalah sekitar satu bulannya itu satu minggu 67 ribu pound. Iya. 67 ribu pound. Kan dia diturunin 75% waktu dia pindah. Sebelumnya kan di Barcelona di Arsenal 400. 350 Euro. Pounds, ya. Pound. 400 Itu kan ribuan kali 20 euro. ribu. Iya. Jadi dia waktu berkorban, bukan berkorban, kayaknya Arsenal yang nalangin kan? Gue nggak tahu deal-dealnya apa, mungkin Arsenal bayar sebagian. Gitu. Iya. Dan Ozil ini ngalah. Karena bagi saya Ozil itu ya, saya melihat dari segi itunya. Kalau coach kan dari hitung-hitungan. Iya. Iya, kalau kan penghasilan klub Indonesia dari mana sih? Dari tiket. Dari ticketing, merchandising sama subsidi PSSI. Iya, TV right yang berasal dari TV right. TV right kecil, mereka dapat kecil. Merchandise berapa sih? Aduh, nothing. Tiket berapa sih? Almost nothing. Tiket lagi, apalagi dengan pandemi sekarang. Kecuali Raffi, Rans gitu,
bakar-bakar duit ya. Iya, Untuk betul. untuk apa? Iya, tapi kalau bakar duit bukan masalah bakar duit apa, imbasnya apa? Apakah sepositif itu? Gue nggak yakin. Ya untuk create sponsor. Iya, Jadi kita kan nggak boleh meremehkan Raffi juga, bro. Betul. Raffi itu Pintar banget. waktu gue siaran sama dia Piala Eropa di RCTI, dia tunjukkan gue sponsor yang itu. Gila, itu banyak banget. Dan sekarang di Baju Rans kan banyak. Banyak banget. Itu masih sebagian dari yang dia bisa dapat. Kalau itu gue nggak pertanyakan kredibilitasnya Raffi lah. Tapi untuk Hitung-hitungannya belum masuk. ya itu nggak, it just doesn't make sense gitu loh. Dan saya ngelihat dari segi lain, bro. Ozil ini kan seneng banget sampai dia mau ngorbanin gajinya. Iya. Pindah dari Arsenal karena di Arsenal dia nggak dimainin tuh. Iya, iya. Karena dia kan orang Turki. Iya. Istrinya Miss Turki. Iya. Kan dia seneng banget, happy banget di situ gitu. Bermain di Turki. Bermain di Iya, Turki. iya. Jadi ada apa dia mau pindah dari Turki, negara yang sangat dia suka, Nggak ada. untuk ke Indonesia. Nggak ada. Yang mau bikin pindah kan orang kita. Yang pengen Ozil pindah itu orang kita. Dia belum tentu mau. Dan gue yakin pada saat itu dia nggak akan pindah. Jadi yang bikin heboh itu kan kita. Iya. Ya sama kayak dulu Asian datang. Wah, setelah Asian cabut, emang kontribusinya apa sih? Nothing. Apakah dapat super banyak sponsor? Nggak juga. Nggak juga. Jadi pikir dulu lah, mending kita duit segitu invest di youth development, mending kirim pemain ke luar negeri, belajar di luar dan lain-lain, daripada cuman ngangkat pamor gitu. I don't get it. Tapi dan gue yakin, that's why gue yakin karena Raffi pintar, gue karena tahu Raffi sebagai seorang pintar, makanya gue yakin dia nggak akan datang. Ya, saya pikir ya oke. Bro, dan ini udah bukan marquee player kayak gini kan bukan isu pertama ya. Dulu kita pernah datang Michael Essien, juga hampir nggak ada gunanya ya kan. Terus sebelumnya ada Roger Milla ya, bro. Iya. Roger Terus Milla, belum lagi Mario Kempes. Ya. Legenda Apa Piala Dunia imbasnya 76? dengan timnas atau apa? Nothing. Sepak bola kita kan nggak dilihat di dunia. Oleh dunia kan nggak dilihat. Peringkat kita 100. Ya, dia di luar peringkat intinya ya sepak bola kita di dunia memang nggak dilihat. Wong kita juara AFF aja nggak pernah. Padahal ASEAN loh, ya. Juru kunci ini runner up 6 kali. Jadi kita harus realistis bahwa kualitas sepak bola kita itu memang rendah. Di dunia ya. Ya. Kita bicara level dunia. Di ASEAN ya dari berapa ke belas kali tampil, 6 kali runner up di ASEAN loh. Sebagai negara terbesar, pemain bola terbanyak. Gue nggak tahu pemain bola kita lebih banyak dibanding Thailand atau enggak. Gue nggak ada datanya itu. Tapi yang jelas kita punya budaya sepak bola. Kita punya banyak fans dan lain-lain. Maka dari itu sebenarnya banyak solusi untuk bisa mengangkat tim ini. Oke. Tim atau sepak bola Indonesia. Tapi itu nantilah kalau gue diundang ke Mata Najwa. Jadi lu nggak happy di sini. Oh beda, ini non sepak bola Indonesia kan? Non sepak bola Indonesia. Oke, kita juga nggak ngebahas Indonesianya, kita ngebahas tentang pemain internasional ya. Yang apa akan masuk apa enggak. Oke, bro, pertandingan kemarin di Italia, wow gila ya. Inter Milan, Juventus bertemu di Super Coppa. Ya, Juve itu definitely bisa ngelawan. Dan gue bilang, ini cuma satu match, oke? Berdasarkan performa Inter di atas kertas, Inter lebih unggul. Berdasarkan kekompakan pemain, Inter lebih unggul. Tapi kembali lagi, ini rivalitas. Ini satu match. Dan kemarin bahkan sampai extra time itu menunjukkan this is real final. Juve play smart lah. Mereka sadar Inter lagi on fire, lagi bagus-bagusnya. That's why mereka bermain lebih bertahan lah. Bukan parkir bis ya, tapi lebih bertahan ngincerin. Dan berapa kali mereka juga keluar mencoba untuk menekan Inter. Cuman kembali lagi, kita kan selalu bahas sepak bola internasional ya di empat negara yang Anda sebut tadi kan. Tapi kalau gue lihat gaya Inter bermain dibanding Inggris lah, wah itu jauh. Begitu banyak salah passing. Makanya gue bilang, ini match bagus untuk fans Inter dan fans Juve. Kenapa? Saling menyerang.
Tapi begitu banyak salah passing, salah kontrol, salah timing sehingga nggak banyak peluang untuk ya Inter lumayan lah. Inter melakukan berapa 20-an shots tapi secara taktis itu untuk penonton netral itu nggak begitu enak ditonton. Maka dari itu kemarin match itu kalau gue jadi fansnya Inter atau fans Juve pasti seru itu untuk ditonton. Deg-degan kan, diserang, serang balik, gagal serang lagi, serang lagi. Menarik gamenya ya. Ya menarik, cuman secara strategi, secara pola is poor. I mean tim yang bagus itu kalau menurut gue ya, contoh aja leg pertama di babak pertama Chelsea lawan Spurs, oke? Ya. Kan kemarin leg kedua. Ya. Itu Chelsea main luar biasa kerennya. Dan kemarin pun juga di babak pertama keren banget. Spurs diobok-obok. Nah itu yang gue maksud, akurasi bola tinggi sekali. Gue melipir dikit ya. Inilah kenapa gue nggak mau nonton Piala Afrika. Kemarin gue nonton Maroko Ghana. Supposed to be good match dong. Iya kan? Ada Partey, ada Maroko, ada Hakimi dan lain. You tahu berapa akurasi passingnya Ghana? 66%. Itu feeling gue lebih rendah dari timnas kita. Maroko hanya 76%. Analisa coach apa? Ya, Karena nggak punya waktu lama untuk berlatih. I don't know. Emang kualitas pemainnya mungkin dan mereka lebih sering bermain untuk diri sendiri daripada untuk tim. Bukan karena secara kualitas pemain kan ada yang bagus-bagus. Ada. Tapi kan ini kan pemainnya kan dari seluruh dunia ya kan? Iya. Kumpul-kumpulin dan pasti nggak punya waktu lama untuk bersama-sama kan? Iya, tapi kalau passing aja nggak bisa, sama kayak MU lah. Seringkali di babak pertama passingnya amburadul. Passing, Iya. Nah kemarin di Inter Juve itu gue bandingkan dengan Spurs Chelsea babak pertama. Bagus Spurs Chelsea. Oh jauh, jauh. Akurasi passing Chelsea gue kemarin nggak tahu ya, tapi nggak jauh beda. Yang di leg pertama, babak pertama 91%, setelah 92%. Setelah 90 menit di leg pertama 91%, that's high. Kita bisa menikmati pertandingan kalau akurasi passing, dan ini sering gue cek ya, itu di atas 85%. Jadi kalau udah 80% you cek deh, pada saat MU passingnya jelek, cek berapa persen. Lawan Wolverhampton, wah parah banget ya. 80, 81, 82, enggak. 85 itu udah minimal. Tapi kalau udah sampai 90% kayak Chelsea kemarin, wah itu keren banget. Jadi kita menikmati juga Kalau sebagai passing penonton itu netral ya. Bukan hanya masalah strategi pelatih, tapi memang kemampuan individu Kemampuan pemain, ya? individu pemain. That's it. Itu apa namanya? Bukan salah pelatih. Tapi strategi bisa berjalan kalau akurasi passing tinggi. Ya. Iya kan? Kalau passing nggak jalan gimana? Gue pikir benar juga, kita tuh paling males ya bro, kalau ngelihat permainan bola tuh salah passing. Iya. Iya. Karena pada saat salah passing di counter kan. Iya. Dan apalagi di momen-momen nah kemarin di Inter lawan Juve, wah kacau. Banyak banget salah passing. Dan bener-bener bahkan salah kontrol, bola hilang. Passing lagi terlalu banyak untuk tim selevel Inter Juve. Kita ini kan dari generasi senior yang puluhan tahun menonton bola. Dulu kita inget lah zamannya Inter Bremer, Lothar Matthäus. Ada that was real Inter. Dan AC Milan dengan trio. Dan AC Milan dan generasi setelah itu. That is different dengan Serie A sekarang. Sekarang aduh bener-bener parah. Kita pernah bahas ya. Apalagi Juve ini something they have to buy minimal kalau mereka mau bersaing lagi minimal 5-6 pemain. Kemarin kan sempat bertahun-tahun mereka undefeated juara ya. Habis itu hilang. Ya, datang Inter ya. Murni di samping tim lainnya lebih kuat, AC Milan, Inter Milan lebih kuat, mereka melemah. Mereka semenjak ditinggal Marotta itu pembelian pemainnya jelek. Bener-bener jelek sehingga bukan dulu 2 tahun yang lalu lah, nggak usah lama-lama. Itu di tengah kan ada Bentancur, Matuidi sama Pjanic kan. Nah penggantinya 3 itu nggak ada. Bentancur sekali-sekali masih main, Rabiot main, Arthur yang punya kreativitas nggak dimainin. Morata is Morata. Dia bekerja keras, dia once in a while cetak gol, punya kontribusi. Tapi ini bukan pemain yang bisa membawa Juve ke level yang tapi coachnya kan kita tahu. bagus kan bro? Siapa? Coachnya Juve kan sekarang
Keren dong ya. Allegri? Allegri. Enggak, gue nggak Bruno. setuju, enggak. Kenapa? Gue nonton Allegri itu udah lama. Memang dia menang trofi. Ya, Cuman trofinya banyak banget. Iya betul, tapi trofi yang dia menangkan itu dengan pemain bagus. Nah sekarang Juve pemainnya nggak terlalu bagus dan bener-bener kelihatan. Justru di situ kita nilai pelatih. Pada saat lu nggak diberi pemain bagus, bisa nggak bermain atraktif? Bukan menang kalah, tapi bermain atraktif. Juve nggak bisa itu. Bagaimana dengan Inzaghi? Keren? Tiga Oh kali. ya, Inzaghi lebih bagus karena kita bandingkan apple to apple dengan tahun lalu. Tahun lalu di bawah Conte kehilangan Hakimi, Lukaku, Eriksen. Datang Calhanoglu, Edin Dzeko sama si Dumfries. Oke. Tapi sekarang mainnya lebih bagus. Patternnya itu lebih jelas. Artinya apa? Kepelatihan lebih Ke pelatih. Nah, kecuali kemarin lawan Lazio, gue sering nonton Inter karena gue suka Inter main. Gue nonton Inter lawan Lazio, mereka menang 2-1, tapi di situ jelek mainnya. Jelek tapi ya you win the game, tapi mainnya nggak bagus. Nah kemarin permainan bagus, passing oke, semua, cuman ya finishingnya jelek, end passingnya buruk, kurang kreativitas sehingga Juve juga dengan gampangnya menahan semua serangan Inter. Maka dari itu sampai itu gol yang kedua, itu juga blunder ya. Dari Danilo kalau nggak salah. Bola dari atas dia tahan sama dada. Masuk ke depan dicolong sama Alexis Sanchez. Bukannya bola itu dibuang dengan heading, karena itu area rawan, ke area bahaya kan di kotak penalti di depan gawang. Pakai dada? Iya, malah pakai dada. Kecolongan sama Alexis Sanchez. Itu di menit 121. Habis itu, selesai. That's what, but inilah indahnya sepak bola. Good. Inilah indahnya yang sampai di menit terakhir. Detik terakhir dan deciding. dan kita tidak bisa tim yang kurang bagus belum tentu kalah. Ya. Kayak kemarin si siapa namanya Juve. Dan mereka juga dapat beberapa setengah peluang lah. Tapi kalau secara 120 menit kita lihat dari permainan, dari peluang, dari create chances, dari pola permainan, ya Inter unggul. That's why gue bilang Inter layak untuk jadi juara. Walaupun Juve nggak jelek, tapi kalau untuk ingin bersaing di papan atas dan juga di Eropa, mereka harus beli 5-6 pemain lagi. Padahal timnya kan cukup kaya sebenarnya bro ya. Sempat datangi Ronaldo keluar kan mestinya mereka punya slot. Mereka 2 tahun ini pembelian pemain itu buruk. Mau Sekin diganti, mau gantiin Ronaldo, please deh. Enggak, bener-bener buruk. Bahkan tahun lalu gue udah bilang di bawah Pirlo, itu di hari terakhir mereka masuk 4 besar. Gue bilang, mereka ini nggak punya kreativitas. Mereka tidak punya kreativitas, apalagi kemarin Chiesa nggak ada. Chiesa itu salah satu yang bisa membantu striker. Nah di tengah itu nggak ada, lu nggak bisa ngarepin McKennie, apalagi Betancourt. Tapi ya kalau seandainya begini terus selesai, they have to invest. Kalau Youth bilang mereka duitnya banyak, iya, tapi duit banyak kan bukan berarti mereka mau invest. Oke. Kemarin ada drama juga ya, AS Roma lawan Juventus ya, 7 gol. Dan ada tiga gol dalam 7 menit yang membuat si Mourinho marah-marah. Itu gimana menurut lu, bro? Ya itu gue juga nonton pertandingan itu. Roma sedikit luck untuk mendapatkan 3 gol itu. Gol kedua itu benar-benar deflect, udah ditutup, bolanya melewatin Szczesny. But it happens dalam sepak bola kan bisa gitu. Terus free kicknya Pellegrini. Free kick Pellegrini itu benar-benar keren. Kenapa gue bilang ada faktor lucknya? Karena Pellegrini ini bukan Messi, bukan selalu atau Ronaldo yang selalu cetak gol dari free kick, ya kan? Jadi kebetulan lagi bagus banget, masuk 3-1, akhirnya sebenarnya udah menit ke-70 kan 3-1, bisa disusul. Udah case close lah kalau 3-1. Lumayan ball possession, sirkulasi bola cepat. Terus fokus ke counter. Nggak dapat 3 gol dalam 7 menit. Itu pun setelah dibalas sama Morata masuk. Arthur sama Morata.
Arthur salah satu pemain yang cukup kreatif dan Morata bekerja keras. Nah, pas dua orang masuk ini, permainan udah berubah. Mereka lebih mengambil risiko menyerang dan gol pertama kalau nggak salah lewat heading si Locatelli. Terus gol kedua 3 lupa. Shooting ke area bawah kalau nggak salah lupa. Intinya adalah lu nggak boleh 3-1 ke 3-3 aja nggak boleh. Yeah. Apalagi ke 3-4. Dapat penalti. Yang gue bilang nggak layak penalti karena tangan aktifnya De Ligt itu bukan untuk menahan bola tapi lebih menahan mukanya di shoot. Tapi ya udah wasit Italia itu nggak jauh beda sama wasit Inggris. Jadi dikasih penalti nggak masuk pula penalti. Penalti itu kan mental, ya kan? Nggak masuk pula, maka dari itu Mourinho. Sebenarnya yang dikatakan Mourinho itu benar semua. Cuman you don't do that. You don't do that. Lu tidak menghajar pemain-pemain lu di media. Gue mantan pelatih timnas. Lu boleh mungkin abisin di locker room bila perlu Iya. kayak Ferguson lem. That is what I did juga. Waktu gue ngelatih timnas futsal, itu nggak pernah gue jelek-jelekin pemain gue di media. Tapi di ruang ganti gue hajar. Di latihan gue hajar. Ferguson dulu, Ya. Beckham aja dilempar sepatu. Ya. Tidak pernah dilakukan Wenger, Sir Alex, Pep, Klopp, Tuchel, bahkan Arteta tidak. Mourinho lakukan itu. Yeah. Itu walaupun sekali lagi Mourinho benar ya, tapi you don't do that. Dia bilang, ini kayak kotoran dia bilang gitu ya. Iya. Mentalnya jeblok. Karena pada saat 3-1 ke 3-3 itu mental drop. Nggak boleh itu terjadi sampai ke 4-3 dapat penalti ya karena mentalnya sudah drop, penaltinya nggak masuk. Nggak masuk. Lawan bermain dengan 10 orang pun tidak juga Nggak ngaruh. bisa ngaruh. Which is good. Karena gue taruhan, gue bilang Roma nggak masuk 4 besar. Karena lu nggak suka Mourinho aja. Karena gue nggak suka Mourinho. Kan tahun lalu gue menang tiket juga ke New York. Gara-gara itu? Gara-gara itu. Tahun lalu gue bilang Spurs nggak akan masuk 4 besar di bawah Mourinho. Nggak tahu dipecat kan. Dan bener nggak masuk kan. Gue dapet tiket. Tahun ini semoga nggak masuk lagi, dapet tiket lagi. Covid di sana. Dan Milan juga lagi keren ya. Ya. Dan Ibrahimovic tetap ngegolin umur 40 bro. Milan ya justru gue pertanyakan ya, kalau pemain tuir-tuir yang Masih ngegolin. afkiran itu masih ngegolin, kan ada something wrong with your competition dong. Iya kan? Nah, Ibrahimovic di Inggris nggak akan survive. Di Italia nggak akan survive, di Spanyol nggak akan survive seumur itu. Sekarang, Ibrahimovic sekarang. Ya. Tapi kalau di Bundesliga nggak waktu akan di survive. MU dia penyelamat bro. Ya, dulu. Sekarang udah umur 40 loh. 40 ya. Sekarang ya hanya di Italia yang bisa. tuir-tuir itu masih bisa survive. Tapi kemarin Milan ya, Milan is Milan. Bermainnya banyak otot, tapi harus gue akui kemarin itu mainnya bagus. Leao main bagus, jarang-jarang ini pemain main bagus. Ini pemain ngelewatin tiang listrik aja nggak bisa. Tapi kebetulan kemarin bagus, kalau nggak salah kasih 2 assist. Dan ya ketidakkonsistenan Milan ini yang bisa break them up, yang bisa membuat mereka, karena gue lihat dari sisi konsistensi ya, si Inter itu lebih konsisten. Jadi nanti feeling gue rank 2 itu bakal bersaing antara Atalanta, Napoli atau AC Atalanta Milan. jadi bagus ya. Atalanta memang dari dulu bagus, cuman mereka semenjak mereka kehilangan Papu Gomez sama Ilicic udah jarang dimainin, itu drop. Kalau Atalanta itu bukan salah pelatih, murni kualitas pemain. Ya kembali the small thing. Lu udah bangun serangan bagus, positioning bagus, and passing jelek. Finishing jelek. Shooting kejauhan. Ya itu bukan salah pelatih. Lu bisa salahkan pelatih kalau nggak ada chances. Nggak create chances. Ya, atau itu salah hilang bola. strategi Iya, ya. itu bisa salah strategi. Tapi kalau strategi yang udah berjalan hanya finishingnya buruk, ya nggak bisa salahin pelatih. Napoli masih berpeluang dong. Napoli ini sangat tidak konsisten ya. Betul. Sangat tidak Pernah konsisten. leading ya. Leading terus 5-6 pertandingan drop lagi dan 3-4 pertandingan mulai pelan-pelan lagi. Tapi kalau lihat dari kualitas pemainnya, pelatihnya Spalletti oke lah, not that bad lah. Harusnya Napoli 4 besar sih masuk. Nah, itu tinggal bersaing sama AC Milan aja tuh. Juve di mana deh kalau gitu ya?
Juve is Juve. Juve itu berapa kali menang terus juga kan? Ya, ya. Walaupun main jelek, tapi they still win the game. Selalu selisih 1 gol. 1-0, 2-1, kemarin 4-3. Selalu selisih 1 gol. Ini gue lihat Juve ini mental juaranya itu masih ada. Tapi tidak didukung dengan pelatih yang hebat, pemain yang hebat. Maka dari itu, ya once in a while mereka kehilangan poin. Kalau mereka main jelek pun bisa menang, tapi untuk bisa jadi juara enggak. 4 besar sih masih bisa masuk. Oke bro, di Spanyol pun terjadi drama ya, walaupun bermainnya di luar Spanyol, itu El Clasico. Tiba-tiba Barcelona yang kita pikir udah habis dalam grafik menurun, kemarin melawan walaupun kalah tuh saya pikir wow. Sampai extra time loh. Extra time. Iya, It's a good game. very good game. Karena gini. Orang-orang face Madrid yang kardus langsung, oh lihat Barca lawan Getafe kalah, lawan Mallorca kalah. Kemarin itu pertama kali. Full team. Ya, praktis Agak-agak full full team. team, Ya, praktis full team. Walaupun mereka Pedri 4 bulan nggak main, Ansu 2 bulan nggak main, Ferran Torres 4 bulan nggak main, Araujo tangannya baru dioperasi 4 days ago. Yeah. Xavi, De Jong, Depay, Dembele baru balik dari cedera. Okay. Jadi mereka tidak pernah bermain dalam suatu pertandingan dengan komposisi kemarin. Maka dari itu banyak pemain nggak main 90 menit kan, diganti karena mereka belum dapat irama bermain. Nah itu pun mereka masih bisa mempersulit peluang lebih banyak, they kontrol semua karena Madrid is Madrid. Pemainnya udah bertahun-tahun bareng, lebih matang, harus gua akui. Lebih efektif, harus gua kalau berdasarkan itu mereka layak menang. Murni berdasarkan. Tapi peluang Barca itu lebih banyak. Kalau gua kurang beruntung aja Barca kemarin. But that's okay. Karena kalau kita lihat dari mana Barca musim ini berada sampai bisa ke level sekarang, itu prospeknya luar biasa. Makanya kan gue bilang, Barca ini akan bangkit tanpa Messi dan kita bisa menilai Xavi kalau semua fit. Dan sekarang semua fit, semoga nggak ada cedera aneh-aneh lagi. Ya sekarang tinggal ditunjukkan, gitu. Apalagi kalau di musim dingin ini mereka datangan pemain-pemain baru lagi ya. Iya, tapi adakah Morata diincar. Morata diincar, tapi katanya Juve nggak mau lepas Morata kalau nggak ada penggantinya. Nah, kalau seandainya ya gua agak trauma dengan cedera dan sakitnya. Kalau kita lihat lawan Mallorca, itu 16 pemain sakit cedera, nggak bisa main, plus 1 suspend. Jadi 17 pemain. Sampai main pemain-pemain mungkin pelapis dari Barca B atau pelapis tiganya yang main. Turun semua. Sampai seri. Mau diapain lagi? There is no chance karena lu udah kehilangan 16 pemain loh. Plus Busquets 17 pemain. Nah sekarang kan semua balik. Jadi gue rasa tidak fair untuk menilai Xavi berdasarkan match-match sebelumnya. Kayak lawan Getafe, seri Mallorca. Itu ditutup sekarang. Bahkan sebelum bola ditendang, Xavi bilang, semoga match ini jadi turning point. Dimana kita akan bangkit lagi. Dan kalau gue lihat match kemarin, oh definitely akan bangkit lagi. Ya. Kita berharap dia step up ya. Ya. Mungkin bisa 2 besar, 3 besar. Ya. Oh, kalau 4 besar, kalau Champions League pasti dapat. Pasti masuk. Ya. Tapi siapa tahu bisa memperoleh. Emang Madrid nggak kalah-kalah? Siapa bilang? Dan unggul juga tipis-tipis saja ya. Dengan tim di bawahnya ya. Dengan Sevilla 4 poin kalau nggak salah. 4 poin ya. 4 atau 5 poin. Beda dengan Liga Inggris di mana Manchester City ninggalin sangat jauh. Dan mereka masih main Champions League kan, ketemu PSG. Tapi El Clasico is El Clasico ya, bro. Oh iya. Memang gila ya. This is the real El Clasico di mana Barca finally bisa ngelawan. Di mana Barca tampil dengan full team, definitely bisa ngelawan. Nah, untuk kedepannya kalau ini pemain kan nggak pernah main bareng. Ya. Mereka butuh 3-4 pertandingan untuk lebih kompak lagi. Xavi punya pilihan main dengan real striker Luuk de Jong atau tanpa Luuk de Jong atau Ferran Torres. Jadi Xavi ke depan itu banyak sekali pilihan. Nah, ke depan lagi nggak ada cerita untuk kalah dan lain-lain. It's not acceptable. Kalau udah full team masih kalah, it's not acceptable. Nah, di situ kita baru bisa nilai Xavi. Oke. Yang menarik mainnya tidak di Spanyol. Ya.
Ini dikritik oleh beberapa mantan pemain Spanyol ya. Dia bilang sepak bola itu sudah bukan untuk supporter lagi, tapi murni untuk duit. Apalagi kalau Tebas yang ngatur. Kenapa mereka main di Saudi? Duit apa sih? Duit. Dibayar lah. Murni duit. Ya benar ya. Begitu mainnya, apalagi jauh ya, sampai menyeberang samudra gitu kan, fans aslinya kan tidak bisa nonton. Sebagian besar nggak bisa nonton. Maka dari itu, ya, it's ridiculous lah. Kan mereka dulu si Tebas ini punya rencana untuk memainkan beberapa match liga Di luar, di Amerika. di Amerika. Itu ditolak sama ketua Klub-klub. ya bukan Tebas. Oh ya Tebas. Itu ditolak total. Jadi ridiculous lah. I mean, lu cari duit boleh lah, fine aja. Tapi nggak segitunya lah ya. Tapi nggak melanggar segala etika Kalau lah. kayak ICC gitu, ICC boleh lah. Iya, kalau ICC kan itu summer. Lagi nggak ada jadwal. Cuman kalau udah El Clasico, Super Copa main itu di Italia kan sempat 2010 berapa? Gue kan nonton Inter sama lawan AC Milan di Beijing. Oh iya? Super Copa ya. 2012. Jadi bukan yang pertama dong mereka melakukan. Bukan. Jadi Super Copa juga pernah berapa kali main di Beijing, terus di Arab juga, di Qatar kalau nggak salah, atau di Dubai, lupa gue. Super Copa. Jadi Italia itu sudah melakukan itu. Tapi ya tujuannya for the money. For the money. Ya, jadi kasihan fansnya mereka yang berasal dari negaranya ya. Bahkan kita juga bisa kasarnya ya. Kalau ada yang mau ngeduitin. Mainin Super Copa Italia lah di Jakarta di GBK. Bisa aja. Asal ada duit. Ujungnya kan duit semua. Oke, Januari adalah ada transfer musim dingin. Ya. Siapa yang menarik perhatian coach? Nggak terlalu banyak yang menarik ya. Sebenarnya Coutinho udah ke Villa ya. Januari kan tidak terlalu banyak pemain besar yang pindah, tapi ada beberapa. Coutinho contoh. Dan yang untuk gue pribadi menarik itu Newcastle. Newcastle kan di sini gue pernah bilang mereka harus minimal datengin 6 pemain. Sekarang mereka datengin 2 pemain. Kieran Trippier sama Chris Wood. Chris Wood itu striker yang hanya jago dengan bola-bola atas. Nah kalau gitu, kayaknya ini Newcastle ini mau diinggriskan. Jadi ambil pemain-pemain Inggris, pelatihnya pemainnya sudah Inggris. Gue nggak tahu berapa homegrown player mereka miliki. Cuman yang jelas Newcastle harus at least 4-5 pemain lagi datang. Kalau enggak mereka bisa degradasi. Chris Wood, Kieran Trippier, definitely nggak cukup. Bahkan yang bikin gue agak your team, MU, nggak ada gosip loh. Nggak ada gosip. Arsenal, Maitland-Niles ke AS Roma, Balogun ke Boro. Ntar mungkin ada beberapa yang akan dijual. Kalau ada yang mau beli Audia dibuang juga. Si Arteta masih incer 1 pemain tengah, which is penting, sama striker. Nah gosipnya kan Vlahovic. Vlahovic ini, kalau you tanya gue, pemainnya kayak gimana? I don't know. Gue nggak pernah lihat dia main. Yang gue tahu dia main di Vio, umur dia 21 tahun. Harganya 70 jutaan lebih. Pertama gue dengar 55 plus 55 plus 1 pemain kalau nggak salah. Oh ya, Torreira. Jadi total 70-an. Minta gaji setahun 20 juta. Lo gila. 20 juta karena dipotong 40-an% pajak. Jadi dia mau terima net. Dia mau terima net 165.000 seminggu. Bilang, lu boleh hebat, tapi kita tahu Serie A sekarang. Ronaldo di sana. Lukaku di sana. Kita tahu Lukaku seperti apa. Bukan striker jelek, tapi dibilang top dunia juga enggak. Iya kan? Vlahovic ini masih nomor 3. Nah kebetulan Ronaldo tahun ini baru cabut kan. Jadi Vlahovic ini untuk gue belum terbukti sama sekali. Kalau berani minta, gue nggak tahu ya.
Gue nggak tahu kenapa Arteta berani dan Edu nekat untuk ngejar dia. Karena Juve udah lepas tangan. Juve nggak bisa bayar gajinya. Bro, kalau MU bukannya itu, ini rumorsnya gede, bro. Siapa? Haaland, Hapier, terus ada berapa main. Haaland winter break ya. nggak dilepas. Ya, ini tapi dia bikin statement minggu depan akan menentukan sikap. Mau kemana? Itu rumor terbaru. Mau kemananya kan musim depan. Bukan musim ini. Bukan musim ini. Iya, setahu gue winter break enggak. Yang diincer Rangnick itu kan Haidara. Haidara, ya. I don't know juga, pemain muda dari Red Bull, dia bisa adaptasi Ada atau lagi enggak. pemain Amerika Latin, Hapier ya, yang penyerang itu juga. tahu. Ya, itu yang paling terdengar ya. Jadi menurut saya Rangnick pasti akan MU harus. terutama pemain tengah ya. Tutup pemain tengah. Sekarang kan nggak ada pilihan. Fred, Matic, McTominay. Van de Beek nyaris nggak dipakai. Padahal kemarin Van de Beek ya, waktu dia masuk itu change the game. 20 menit. Ya terakhir. lumayan lah. Ya. Mbak, dalam arti ya bisa juga si Rangnick nggak suka sama dia, kayak dia nggak suka sama Luke Shaw. It happens lah. Cuman intinya kan adalah MU yang harus datengin pemain. MU lebih butuh pemain, apalagi dalam situasi seperti ini sekarang. MU definitely butuh pemain. Tapi gosip is gosip. Gue nggak yakin pemain yang digosipin di media itu datang. Malah ada beberapa pemain MU akan keluar ya, ini gosip ya. Bayi Ya. katanya Lingard. santer banget akan ke Milan. Ya. Ya, Lingard. apalagi kalau Bayi dijual, Makin definitely harus beli lagi. Karena Lindelof nggak bisa diandelin. Ya, Kasarnya apalagi dengan begitu. jantung, Ya, sejelek-jeleknya Maguire masih sering bisa bantu MU. Oke. Walaupun Varane belum top-topnya yang Varane kita kenal, tapi bermain lumayan lah. Tapi Phil Jones kemarin keren loh, bro. Satu Walaupun match. satu game ya. Iya, exactly. Dan kita tahu Phil Jones lah, come on. Ya. You don't expect dia 20 match bisa bermain bagus. Iya. Dan sekarang cedera lagi kalau nggak salah. Makanya kemarin tidak ada di list Baru ya. satu match terus ya, oke. Intinya adalah MU definitely butuh pemain di belakang sama di tengah. Itu diutamakan. Kalau di depan cukup banyak stok lah, walaupun nggak selalu perform. Martial yang katanya mau pindah. Ya, karena memang udah gak kepake Ya, tuh ya. oleh pelatih Dan manapun kalau ya. gue jadi Lingard, gue mau pindah juga. Ngapain Lingard juga nggak dipakai? dipakai juga. Kalau gue jadi Van de Beek, gue mau pindah juga. Udah cukup lah dengan janji-janji surga lah. Gitu. Ya dong. Bro, kita punya video tentang Cristiano Ronaldo yang kemarin juga tidak dimainkan dan tidak ada dalam list player. Kita lihat pernyataan dia, kayaknya dia tidak happy dan memberikan satu ancaman walaupun dengan cara yang sangat halus. Tolong play. He arrived here 5 weeks ago. He changed many things, but he needs time, to put his ideas through the players and in the pitch as well. It takes time, but I believe that he's gonna do it a good job. We knew it that we don't play the best football as we should do. But we have many games to improve. But since he arrived, I think in some points we are better. But as I told you before, he need time. It's not that easy to change the mentality of players and the way they play, the system, and the culture like that. So I believe that he gonna do it a good job. Oke, jadi exactly. Jadi Ronaldo bicara tentang mentality ya dan tentang culture. Jadi Rangnick melakukan perubahan dan belum bisa di-accept oleh para pemain seperti yang kita bahas minggu lalu. Ya, I agree dan gue juga baca statement dari dia bahwa klub sebesar MU itu harus end up di rank 3. 1, 2, 3. 3 besar. 3 besar. Ya, Dan jadi sekarang is not acceptable. Di luar 3 besar not acceptable. Gue setuju 1000% sama yang dia katakan. Kayaknya dia ngancam tuh, kalau nggak 3 besar, jangan-jangan rumor kalau dia akan pergi, itu akan kejadian, bro. Oh bisa banget. Dan salah satu isunya tuh dia akan bertandem dengan Messi, Oh enggak, PSG. dengan Messi ke PSG. Ya nggak tahu. Anything can happen. Anything can happen. Bahkan kita tahu Ramos sekarang bermain dengan Messi yang 10 tahun lebih musuh bebuyutan. I mean,
semua bisa terjadi. Bisa aja. Bahkan dia ke Barca pun bisa terjadi. Oke. Oke, dalam sepak bola sekarang nggak ada istilah musuh bebuyutan apa, nothing. Semua masalah duit dan dia udah nggak butuh duit lagi, tapi dia pengen bermain, dia merasa nyaman. Kalau dia cocok dengan Xavi bisa aja. Ke PSG sekarang kalau dia ke PSG dia mau gantiin siapa? Kecuali Mbappe pindah. Neymar geser ke kiri, Messi dari kanan, dia bisa di tengah mainnya. Itu possible. Dan Mbappe ini kan katanya mau pindah, kontrak habis, tapi PSG berusaha segalanya untuk menahan dia. Cuman kan ujungnya duit lagi. Kalau dikasih kontrak yang fantastis, I think dia bisa stay. Apalagi dia bermain di negara dia sendiri ya. Dia bermain di negara sendiri. Iya dong, di mana fansnya gila-gilaan. Jadi kalau PSG manajemen owner PSG tidak memberikan penawaran yang fantastis, dia kemungkinan besar akan pindah ke. Jangan-jangan trik untuk minta Madrid. naikin gaji doang nih? Oh, pasti. Itu memang trik pemain. Itu memang trik pemain dan klub bisa juga seperti ini. Oke, gue kontrak lu 5 tahun, gaji gue naikin lah. Musim depan dijual. Itu juga trik klub. Oh, itu bisa banget daripada gratis. Ya. Sama kayak Kessie kasusnya sekarang. Frank Kessie. Iya. Chiesa. Bukan Kessie AC Milan. Oke. Kessie AC Milan yang kontraknya habis, dia minta gaji gede, Milan nggak bisa bayar, kalau nggak salah dia minta 11. Kalau gue jadi Milan daripada gratis, gue kasih lah. Setahun 11 juta lah, tahun depan jual. Tahun depan jual Kessie itu 30-40 juta masih ada value-nya. Nah, jadi klub pun harus pinter-pinter lagi. Hitung-hitungan. Harus pinter hitung-hitungan. Jadi jangan iya-iyakan, tapi ya kalau ketemu pemain yang matre kayak begini, kayak Dembele lah. Dembele minta 40 juta nggak make sense. Iya. Iya kan? Cedera terus ya. Cedera terus dan sampai sekarang belum terbukti. Walaupun gue suka Dembele, kita tahu bahwa dia bisa bermain Skillnya hebat. gila, Iya. Tapi not for 40 juta. Sekarang gue pengen tahu klub mana sih yang bisa gaji dia 40 juta, yang mau gaji dia 40 juta. Iya kan? Nah, tapi bisa Barca bilang, oke, gue kontrak lu, gue bayar 40 juta. Tahun depan jual. Selesai. Jual 100 juta, 80 juta. Masih laku. Masih laku. Dan masih dapat duit, masih untung. Gitu. Oke, Coach. Kayaknya kita udah cukup lama ini. Banyak banget yang masih akan game-game bagus ya. Ya. Ya, yang akan di Liga Inggris dan di Weekend ini mulai liga lagi kan. Liga Weekend lagi, lalu ada FA Cup ya. FA Jadi Cup dan agak ada, ya. boring. Weekend ini ada liga lagi dan full liga. Jadi kita next week akan menikmati lagi atau Ya. weekend ini akan menikmati. Oke. Baik, itulah jas saya. Jadi terima kasih sudah bersama kami. Tolong tetap bersama kami, subscribe please, dan juga please komen dan juga like, dan silakan ya. Jadi terima kasih dan kita akan jumpa lagi minggu depan dengan bahasan-bahasan yang lain. Bye bye. Thank you, Coach. Thank you.